kita akan membahas Roma 14 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 6 dengan judul Christian Liberty and Christian Charity, kebebasan orang Kristen dan kasih orang Kristen. Kebebasan orang Kristen. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Kasih orang Kristen. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Lalu ada contoh Kristus, the example of Christ. Roma 15 ayat 1 sampai 6. Roma 14 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 13. Paulus menyajikan sikap yang benar dari orang-orang kudus terhadap masalah-masalah yang muncul dalam gereja Roma. Di gereja Roma pada waktu itu ada konflik antara mereka yang memiliki iman yang kuat dan mereka yang memiliki iman yang lemah. Oleh karena itu, Paulus mengajarkan bahwa mereka tidak boleh saling mengkritik. Ayat 1 sampai 12, melainkan saling mengasihi. Ayat 13 sampai 23. Dan menjadi satu di dalam Kristus. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita akan baca Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Paulus mengajarkan bahwa yang kuat dan yang lemah imannya tidak boleh saling menghakimi. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kata terima adalah kata yang digunakan ketika Tuhan menyambut seseorang dengan rahmat atau ketika seseorang menerima seseorang ke dalam kelompoknya dan menjalin persekutuan. Roma 15 ayat 7. Terimalah orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Frasa ini mengacu pada orang-orang percaya yang menghindari makan daging dan memelihara hari ke-7, yaitu hari Sabtu, sebagai hari ibadah.
Orang yang percaya yang memelihara hukum Taurat Perjanjian Lama dapat dianggap sebagai orang percaya yang kuat imannya. Tetapi ternyata dianggap orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya adalah penganut legalistik yang belum sepenuhnya memahami kebenaran Injil. Frasa tanpa mempercakapkan pendapatnya. Menerima orang yang lemah imannya, namun tidak untuk keputusan atas keraguan akan makanan, tetapi dibiarkan. Jadi, itu adalah peringatan untuk tidak mengkritik. Alasan dari nasihat ini adalah bahwa hanya Kristus adalah Tuhan atas segala orang kudus. Alasan mengapa diperingati untuk tidak mengkritik, karena hanya Kristus adalah Tuhan atas segala orang kudus. Jadi latar belakang Roma pasal 14, saya menjelaskan dahulu latar belakang dari Roma pasal 14. Pada waktu itu di Roma, Yahudi yang percaya dan non-Yahudi percaya menjadi satu tubuh Kristus dalam satu gereja. Dan kebanyakan orang Yahudi yang percaya terikat pada hukum Taurat dan dibatasi makanan. Sedangkan non-Yahudi yang percaya tidak terikat makanan dan hari, bukan hanya hari Sabat, tetapi hari-hari raya orang Yahudi juga. Sehingga terjadi konflik di antara mereka. Dan untuk menyelesaikan konflik ini, Paulus memberi nasihat dalam Roma pasal 14 dan pasal 15. Dan sebagai nasihatnya, Paulus menekankan kebebasan orang Kristen, Christian liberty, dan berbicara kasih orang Kristen, Christian charity, lalu memberi teladan Kristus. Sekarang Roma 14 ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Frasa yang seorang yakin. Paulus sekarang menggambarkan orang Kristen yang kuat imannya. Seperti Roma 15 ayat 1, Paulus menyatakan dirinya orang yang kuat imannya. Dan iman di sini digunakan dalam pengertian kepastian atau keyakinan. Pemahaman orang Kristen yang kuat tentang Injil memungkinkan bagi yang kuat iman untuk mengenali bahwa pilihan makanan seseorang tidak memiliki makna rohani. Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang tidak makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Hamba dalam bahasa Yunani, oiketes. Oiketes berarti pelayan keluarga sebagai anggota keluarga. Jadi berbeda dengan pelayan yang rendah secara sosial. Setelah berbicara soal makanan, dalam Roma 14 ayat 5 mulai berbicara tentang hari. Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Kalau Advent menetapkan hari Sabtu sebagai hari Sabat.
lalu beribadah pada hari Sabtu. Dan mereka menghakimi orang yang tidak beribadah pada hari Sabtu sebagai orang yang tidak memelihara hari Sabat. Dan Advent, sekarang saya bicara tentang Advent, hari ke-7, agama hari ke-7. Mereka mengakui kebangkitan orang benar, tetapi mereka menyangkal kebangkitan orang fasik dan api neraka. Akan tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang kebangkitan orang fasik dan menyebut adanya api neraka sebanyak 11 kali dalam kitab suci. Seperti Yohanes 5 ayat 29, Matius 25 ayat 41 dan 46. Dan soal makanan dan hari Sabat tertulis dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya, kita bebas untuk makan dan minum, dan pada hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Kita tidak terikat karena kita adalah umat perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 6. Kalimat, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Hal ini menunjukkan kebebasan orang Kristen mengenai hari. Kita boleh beribadah pada hari ke-7, hari Sabtu, atau hari pertama, hari Minggu sebagai hari ibadah. Bahkan pada hari Kamis pun boleh beribadah sebagai hari Sabat. Seperti sebagian orang-orang yang bekerja di salon, mereka beribadah pada hari Kamis. Roma 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Kalimat, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Kalimat ini dalam New English Bible, he who respects the day has the Lord in mind in doing so. Dia yang menghormati hari yang tertentu, memikirkan Tuhan dalam melakukannya. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Kalimat ini dalam New English Bible, he who eats meat has the Lord in mind when he eats, since he gives thanks to God. Dan dia yang makan daging memikirkan Tuhan ketika dia makan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Roma 14 ayat 5 dan 6 adalah penjelasan tentang kebebasan iman orang-orang kudus. Masalah yang tidak ditunjukkan dengan jelas oleh Alkitab, dengan lakukan atau jangan, harus diselesaikan dengan hati nurani sendiri. Apapun yang kita lakukan, jika kita melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada masalah. 1 Korintus 10 ayat 31. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dalam Williams Translation, for none of us can live alone by himself, and none of us can die alone by himself. Karena tidak seorang pun dari kita dapat hidup sendiri, dan tidak seorang pun dari kita dapat mati sendirian.
Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam Williams Translation, indeed, if we live, we always live in relation to the Lord. And if we die, we always die in relation to the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Memang, jika kita hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Dan jika kita mati dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi, apakah kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Segala milik kita adalah milik Tuhan karena telah dibeli dengan harga darah Yesus Kristus yang tercurah. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dengan kata lain, Tuhan mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan atas yang hidup dan yang mati. Karena kematian Kristus adalah harapan orang yang hidup dan kebangkitan Kristus adalah harapan orang mati. Kristus adalah Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Maka Tuhan menjamin baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Kalimat sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dalam Williams Translation, surely we shall all stand before God to be judged. Sesungguhnya kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili. Penghakiman dalam Roma 14 ayat 10 ini dan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 adalah sama, yaitu takhta pengadilan Kristus. Orang-orang kudus yang mengikuti kebangkitan pertama, semua, tak kecuali seorang pun, akan berdiri di hadapan Tuhan dalam takhta pengadilan Kristus untuk diadili, untuk menerima upah. Atau dengan kata lain, untuk dihakimi tentang pekerjaan yang telah dilakukan dalam hidupnya ini. Setelah menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa, akan bersama-sama Tuhan ke planet heaven dan akan dihakimi tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Dan takhta pengadilan Kristus ini berbeda dengan penghakiman takhta putih dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Penghakiman takhta putih bagi orang fasik adalah penghakiman yang akan terjadi setelah 1000 tahun. Setelah jiwa orang-orang yang tidak percaya yang keluar dari dunia orang mati digabungkan dengan tubuh yang keluar dari kuburan, yaitu setelah kebangkitan. Semua orang yang tidak percaya yang telah dibangkitkan ini akan diangkat ke planet heaven dan diadili di hadapan Bapa. Dan setelah diadili akan dilemparkan ke bawah, yaitu ke lautan api, untuk disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 10 dan Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat ini dikutip dari Yesaya 45 ayat 23. Kalimat semua orang akan memuliakan Allah. Dalam Weymouth, every tongue shall make confession to God. Setiap lidah akan mengaku kepada Tuhan.
Semua orang Kristen maupun orang yang tidak percaya pun akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan semua lidah akan mengaku kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Frasa memberi pertanggungan jawab. Dalam bahasa Yunani, logon dosei. Logon berarti kata-kata, buku, atau buku akuntansi. Kata logon dosei. Dengan kata lain, menunjukkan ketelitian penghakiman secara rinci. Seperti yang tertulis dalam buku akuntansi. Dan kembali saya katakan kesimpulan dalam Roma 14 ayat 1-12 adalah orang Kristen tidak boleh menghakimi satu sama lain dengan mengacu pada praktek isu-isu yang netral secara moral. Itu di Roma 14 ayat 3 dan 4. Karena setiap individu bertanggung jawab kepada Tuhan. Seperti Roma 14 ayat 12 katakan. Sebagai Tuhan, hak penghakiman isu-isu yang netral secara moral adalah milik Kristus. Orang Kristen yang lemah dan kuat sama-sama akan berdiri. Bukan di kursi pengadilan satu sama lain, tetapi di hadapan takhta pengadilan Kristus. Roma 14 ayat 10 dan 2 Korintus 5 ayat 10. Selanjutnya, Roma 14 ayat 13 sampai dengan 23 merupakan ajaran untuk menyelesaikan masalah konflik yang telah dibahas dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12 di dalam gereja Roma dengan kasih. Sekali lagi, Roma 14 ayat 13 sampai 23 merupakan ajaran untuk menyelesaikan masalah konflik di dalam gereja Roma dengan kasih. Maka Roma 14 ayat 1 sampai 12 telah berbicara tentang kebebasan orang Kristen, sedangkan mulai ayat 13 sampai 23 berbicara tentang kasih orang Kristen. Kita akan baca Roma 14 ayat 13 sampai 23. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini.
Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kalimat ini merupakan nasihat dari Roma 14 ayat 13 sampai 23 dan dasar dari nasihat ini adalah hukum kasih yang ditetapkan oleh Kristus. Galatia 6 ayat 2, Yohanes 13 ayat 34. Kita bahas kalimat, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Dan Tuhan akan menghakimi penggunaan kebebasannya oleh orang percaya dalam hal-hal amoral. Masalah hati nurani, bukan pengajaran Alkitabiah yang jelas. Misalnya, soal makanan atau hari. Penghakiman harus dihentikan sekarang karena hal itu merusak keharmonisan dalam gereja dengan memusatkan perhatian pada sesuatu yang tidak penting bagi Allah. Batu sandungan adalah perilaku yang menyinggung atau menyebabkan kejutan bagi orang lain. Dalam hal ini membawa kesempatan untuk jatuh. Hal itu menyebabkan seorang yang lemah imannya meniru perilaku orang yang kuat iman, sehingga orang yang lemah iman menjadi tergugah hati nuraninya dan merasa bahwa ia telah berdosa terhadap Allah. Nasihat, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 14 ayat 14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Kalimat, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, semua makanan adalah halal. Markus 7 ayat 18 dan 19 kita akan baca. Markus 7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Dan juga ada dalam 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 5 kita akan baca. 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, dan Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kalimat segala sesuatu adalah suci ada juga dalam Roma 14 ayat 20 ya. Ya, sekarang Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Orang yang beriman kuat dapat makan makanan apa saja. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu sendiri suci. Namun harus ada pengendalian diri bagi mereka yang lemah imannya. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kristus memberikan nyawanya bagi orang percaya. Dan mereka yang memiliki iman yang kuat harus rela berpantang dari makanan bagi mereka yang memiliki iman yang lemah. Kita akan baca 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13.
Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sekarang Roma 14 ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Apa yang baik adalah kebebasan bagi yang kuat iman. Dan kebebasan ini harus ditahan agar tidak menjadi fitnah dari orang-orang yang tidak percaya. Roma 14 ayat 16 sampai 19 intinya adalah jangan biarkan kebaikanmu difitnah. Saudara yang lebih kuat iman mungkin menghancurkan kesaksiannya. Saudara yang lebih kuat iman mengatakan kebebasannya berasal dari Tuhan. Tetapi saudara yang lebih lemah imannya mengatakan itu berasal dari Satan. Spiritualitas sejati tidak ditunjukkan dalam manifestasi kebebasan, tetapi dalam manifestasi Roh Kudus. Kebebasan sejati dapat ditunjukkan dengan menahan diri dari pelaksanaan kebebasan seseorang. Saudara yang lebih kuat imannya dapat mengganggu kedamaian tubuh Kristus. Jadi, dia harus mengorbankan kebebasannya demi kepentingan perdamaian dalam komunitas. Kembali saya katakan, spiritualitas sejati tidak ditunjukkan dalam manifestasi kebebasan, tetapi dalam manifestasi Roh Kudus. Kebebasan sejati dapat ditunjukkan dengan menahan diri dari pelaksanaan kebebasan seseorang. Saudara yang lebih kuat imannya dapat mengganggu kedamaian tubuh Kristus. Jadi dia harus mengorbankan kebebasannya demi kepentingan perdamaian dalam komunitas. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalimat, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran adalah pembenaran di hadapan Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 10. Dan kedamaian adalah kedamaian bagi orang-orang lain. Dan sukacita adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kalau Roma 14 ayat 17 merupakan ajaran bahwa makanan tidak boleh kehilangan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dinikmati gereja melalui Roh Kudus. Kerajaan Allah tidak boleh dihancurkan karena soal makanan. Roma 14 ayat 20. Sekarang Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalimat, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi keluarga, gereja, dan komunitas. Jadi, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga, gereja, dan komunitas, dan khususnya mengejar membangun tubuh Kristus
yaitu jemaat. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22 dan Efesus pasal 4 ayat 16. Sekarang Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Roma 14 ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Di sini kata minum anggur. Anggur bukan hanya minum anggur, tetapi semua jenis minuman. Dan salah satu masalah yang ada dalam gereja Korintus adalah kalau mereka ke kuil, di situ ada makanan sajian, banyak yang disediakan makanan sajian. Dan di tempat itu juga adakan pertemuan. Maka tentu ada yang makan makanan sajian yang ada di situ. Orang yang kuat iman, yaitu orang yang mempunyai pengertian yang benar dalam firman, mereka tahu bahwa tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Pengertian yang benar dalam firman dimiliki orang yang kuat iman. Maka mereka makan makanan sajian di kuil dengan doa dan ucapan syukur. Akan tetapi orang yang lemah iman, mereka mempersoalkan makanan sajian itu dengan orang yang kuat iman. Karena mereka anggap makanan itu adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa atau berhala. Kalau begitu, orang yang kuat iman, karena keyakinan yang lemah daripada orang-orang yang lemah iman, tidak makan. Bukan karena makanan sajian itu adalah dosa. Tetapi jika mereka makan di depan orang-orang yang lemah iman, orang yang lemah iman akan mendapat keberanian untuk makan. Karena melihat orang yang kuat iman makan makanan sajian. Lalu mereka ikut-ikutan makan. Tapi kemudian timbul rasa bersalah di hati orang yang lemah iman. Dan apa yang orang yang lemah iman lakukan adalah sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Orang yang lemah iman tidak melakukannya berdasarkan iman. Sedangkan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita berkata. Jadi, orang yang kuat iman menggunakan kebebasan makanan menyebabkan orang jatuh dan tersandung, yaitu orang yang lemah iman. Maka lebih baik menahan kebebasan makanan supaya tidak membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Itulah jalan yang mengikuti atau melakukan perintah Tuhan Yesus saling mengasihi. Dan dengan demikian membangun tubuh Kristus, yaitu jemaat. Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri. Yang kuat imannya menggunakan kebebasan makanan, lalu makan di hadapan saudara yang lemah imannya. Lalu yang lemah iman ini ikut-ikutan makan. Kemudian yang lemah iman yang ikut-ikutan makan jatuh tersandung karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Olehnya, yang kuat imannya menghukum dirinya sendiri. Timbul rasa menghukum dirinya sendiri. Maka berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan dalam hal makanan atau minum anggur atau apa saja. Jadi, orang Kristen adalah orang yang paling bebas. Sekaligus orang yang paling terikat karena hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Galatia 6 ayat 2. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Contohnya, makan telur ular, atau daging anjing, dan lain-lain. Maka orang yang kuat iman harus membatasi kebebasannya. Supaya saudara kita jangan jatuh atau tersandung dengan mengikuti contoh Kristus. Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Alkitab berkata dalam Roma 15 ayat 3a. Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Maka orang yang kuat iman harus membatasi kebebasannya supaya saudara kita jangan jatuh atau tersandung dengan mengikuti contoh Kristus. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami memahami tubuh Kristus jemaat didirikan dan apa yang Allah kehendaki pada gereja tubuh Kristus, kedamaian dan membangun jemaat. Allah telah memberi kebebasan kepada orang percaya dalam hal makan, minum, dan hari. Maka untuk makan atau tidak makan, kami diberi kebebasan. Dan juga untuk kami mementingkan satu hari tertentu atau semua hari kami menganggap penting sehingga kami boleh beribadah di hari manapun. Terima kasih Bapa, segala kebebasan yang Kau telah berikan kepada kami. Dan kami ingin, dan kami telah belajar, kebebasan ini jangan digunakan untuk saling menghakimi. Karena yang bisa menghakimi adalah hanyalah Tuhan sendiri. Malahan orang yang lebih kuat iman, yaitu orang yang mengerti, mempunyai pengertian akan kebenaran Injil, dan tidak terikat dalam hukum Taurat. Memperhatikan orang yang lemah iman, yaitu orang-orang yang membatasi hal makan, minum, ataupun hari dengan kasih, supaya mereka tidak jatuh tersandung. Orang yang kuat iman boleh menahan kebebasan untuk kepentingan orang yang lemah imannya.
sesuai dengan nasihat Paulus yang kami telah mempelajari. Terima kasih Bapa. Dan Allah Bapa, kalau dengan soal makanan tidak bisa merusakkan atau menghancurkan kedamaian gereja. Tetapi fondasi iman, yaitu Allah Tritunggal, Yesus satu-satunya Kristus, Yesus satu-satunya anak tunggal, harus dipertahankan dengan betul-betul. Tidak ada kompromi. Beri kekuatan kepada kami dan keteguhan iman kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.